Ya Allah, kami terbuka di hadapan-Mu dan bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau Allah yang Maha Tahu, bahkan Engkau tahu apa yang kami pikirkan dan rasakan. Inilah hidup kami yang sangat membutuhkan Tuhan. Dengan firman-Mu kami kuat, dengan firman-Mu kami berjalan ke depan. Karena kami percaya kuasa firman Tuhan meneguhkan kami. Kuasa firman Tuhan membebaskan kami. Kuasa firman Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami. Dan kami sangat terlalu percaya kepada perkataan firman-Mu ya Allah. Sebab Engkau Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, Roh kebenaran. Nyatakan yang baru buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di gedung gereja ini untuk kita berdiri. Kita sama-sama akan baca secara bergantian, kita perhatikan kisah ini di mana Yesus menyatakan dirinya dengan caranya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jemaat. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Ada 5 sembah. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu ia menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Bab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk menyiarkan hari Sabat. Tapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah sendiri. Dengan demikian nyamanlah dirinya dengan Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya dari bawah aja. Pria ini 38 tahun sakit. Dia sakitnya lumpuh. Tidak bisa berjalan. 38 tahun mati potensi. 38 tahun terkapar. 38 tahun gak punya pergerakan apapun. 38 tahun tanpa harapan. Ya ibarat orang sudah madesu, masa depan suram, mau buat apa? 38 tahun ditopang oleh orang, dan 38 tahun dia tidak bisa mencapai mimpi-mimpinya. Itu hitungannya baru disebut 38 tahun, belum ditambah lagi dengan usianya. 38 tahun dia terpenjara, dia terikat oleh sakit. Kalau sakitnya sakit mata, kakinya masih bisa jalan. Sakitnya tangan, kakinya masih bisa jalan. Ini lumpuh, tidak bisa bergerak apa-apa. Ditolong orang. Dan sangat membutuhkan orang lain. Dan berapa lama orang bisa mendampingi dia secara setia? 38 tahun. Berapa lama kita bisa menjadi orang yang mendampingi orang yang lumpuh selama 38 tahun? Kita yang sehat kuat dampingi orang tersebut. Saya rasa kita udah penuh dengan keluhan, udah gak tahan. Apalagi yang seperti itu. 38 tahun dampingin orang yang sehat 38 aja kita udah banyak keluhannya gak Pak Leo? Mendampingi Bu Ani udah berapa tahun? Sehat kan dia? Masih tahan? Masih. Amin, haleluya. 38 tahun dengan sebuah kelumpuhan, ketiadaberdayaan, gak bisa apa-apa. Dia gak punya penghasilan. Orang lumpuh, belum ada bisnis online. Kalau ada bisnis online dia bisa tuh. Dengan alat itu mungkin lumpuhnya tidak dijelaskan ya, lumpuhnya semuanya apa, setengah atau apa. Tapi kalau ada bisnis online mungkin dia bisa berkarya di situ. Ini nggak ada online-onlinean, nggak ada. Dan akhirnya memang cerita itu bukan hanya gambaran yang mendramatisir dia. Memang orang udah nggak ada yang lagi menolong dia. Makanya di bagian ini Yesus datang, dia masuk ke Yerusalem, dia nggak cari istana, dia nggak cari perkantoran, dia cari rumah sakit. Dia cari di mana ada orang sakit. Kebetulan di pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda itu rumah belas kasihan. Artinya Bet itu rumah. Rumah belas kasihan di mana ada kolam, dan kolam itu sewaktu-waktu dia bisa bergoncang. Menurut catatan perikop ini dia bisa bergoncang ketika malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan kolam itu, dan barang siapa masuk terdahulu ke dalamnya maka dia sembuh. Dan kolam itu bukan hanya untuk orang lumpuh, semua jenis penyakit apapun. Ayat yang keempat bilang begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi bukan hanya bicara lumpuh, buta, penyakit kulit mungkin juga yang lainnya itu bisa sembuh. Ya sewaktu-waktu, jadi nunggu momentumnya muncul, kalah cepet ya nggak dapet.
Kita pernah ke Ancol kan ya. Saya ingat kolam ini, saya ingat kolam Ancol yang ada kolam ombak. Sewaktu-waktu tiba-tiba ada bunyi musik pengumuman. Tata-tata, kolam ombak dimulai. Maka kita yang ada di spiral, yang ada di mana-mana akan lari berebut ke kolam itu. Karena apa? Dia akan mulai berombak. Dan semua akan berebut masuk ke kolam itu karena ingin menikmati ombak buatan itu kayak apa. Saya ngebayanginnya kayak gitu, jangan-jangan kayak gitu ya. Tapi yang ciptakan ombak itu bukan mesin. Kali ini di sini dikatakan malaikat turun menggoncangkannya. Bayangkan orang berebut di Ancol aja begitu bunyi pengumuman kolam ombak dimulai, semua lari dan memenuhi kolam itu. Coba bayangin yang lumpuh bagaimana? Kasihan kan? Yang lumpuh bagaimana kan bisa jalan enggak? Pikir-pikir waduh memang apes banget dia ya keadaannya. Kita yang gak lumpuh aja lari-lari ke kolam ombak aja bisa eh, terlempar karena apa? Banyak orang udah masuk kolam aja bagaimana mau menikmati ombak, orang udah penuh semua mepet-mepet seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada si pria yang 38 tahun sakit. Dan ada 3 hal yang mau kita lihat sama-sama. Hari ini yang pertama, Yesus itu Allah yang menerobos. Kita udah tahu. Tapi lihatlah, 38 tahun mungkin itu orang sudah pandang sebelah mata. Bosan dampingin dia terus 38 tahun. Itu lagi, gak kelar-kelar. Sakitnya gak berubah-berubah. Ya udah lumpuh aja. Gak bisa jalan, gak bisa. Dia udah, mungkin orang juga sudah tidak terlalu berempati lagi dengan dia karena udah cukup lama. Tapi Yesus datang dan memperhatikan, dia lihat orang sakit semuanya pasti. Tapi dia lihat bahwa si lumpuh ini, si pria ini sangat membutuhkan Yesus. Dia sudah putus asa, kecewa, lagi-lagi dia mau mencoba untuk masuk dalam kolam di momentum berombak itu, dia nggak dapet. Dia mungkin udah berkali-kali mungkin tolong dong. Ada orang yang menolong dia, tolong dong. Tapi kalah cepet sama orang lain. Karena momentumnya itu cepat aja. Kesempatannya itu cepat aja. Dia bilang dia sedang berlari-lari diarahkan menuju ke tempat itu. Akhirnya dia nggak dapet. Dan itu berulang-ulang. Dia udah coba berulang-ulang. Dan itu di depan mata dia. Tapi dia nggak dapet dan gagal lagi. Terkadang kita seperti itu ya. Kesempatannya sepertinya sudah di depan mata. Kita udah berupaya sekuat tenaga. Kita udah berpikir segitu rupa. Tapi begitu kita bertemu atau berhadapan dengan kenyataan, kita gagal lagi dan gagal lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang menerobos. Perhatikan, Yesus datang, dia periksa setiap orang. Dia lihat setiap orang dan dia tahu si orang ini butuh pertolongan Tuhan. Yesus katakan sama orang itu, maukah engkau sembuh? Dia jawab apa? Dia mestinya bilangnya, redaksinya gini loh. Narasinya mestinya bilang begini, ya Tuhan aku mau sembuh. Enggak. Dia mungkin udah kepahitan juga ya sama orang banyak dan segala kegagalan yang hadapi. Dia enggak langsung jawab Yesus, maukah engkau sembuh? Mestinya dia jawab begini, ya aku mau sembuh. Tapi di ayat yang ke-7 dia bilang apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia hilang kesempatan. Dia nggak bilang maukah engkau sembuh, aku mau sembuh, tapi dia kasih alasan dia. Seolah-olah dia mau bilang aku udah usaha Tuhan. Padahal yang ngomongin Tuhan Yesus ya. Sumber mujizat itu. Tapi dia bilang lagi, aku udah lakukan Tuhan. Sama seperti Petrus. Waktu mereka menjala ikan, semalam-malaman gak dapat ikan,
Yesus bilang, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Petrus bilang, udah semalam-malaman. Maksudnya Petrus sudah bilang begini, saya tahu alam di laut ini. Saya bisa baca kalau lagi musim apa nggak ada ikan. Saya udah usaha tapi nggak dapet. Kan Tuhan bilang, Tuhan perintahkan, pindahkan jalamu. Tapi dia jawab lagi dengan dalih pengetahuan dia. Udah Tuhan gitu. Maksud Tuhan pindahin yang lain. Tapi kita suka jawab begitu. Maukah engkau sembuh? Gak ada orang Tuhan yang nolong aku. Dia mau bilang, aku udah usaha. Berapa kali kita kadang seperti itu. Kita merasa, udah Tuhan saya udah lakukan. Kok Tuhan gak jawab? Saya sudah berjuang, saya sudah usaha, saya sudah berpikir, saya sudah mengambil keputusan. Kita jawab semua apa yang kita sudah lakukan. Tuhan kan tanya, maukah engkau sembuh? Simpel aja jawabnya, mau Tuhan. Tapi kita suka banyak kalimat yang keluar. Yang kita keluarin, yang kita pingin, kita kayak utang kata gitu sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu besok kita melangkah seperti apa. Dia tahu, dia tanya dengan pertanyaan sederhana. Maukah engkau sembuh? Mungkin pertanyaan itu juga pada kita. Mungkin kita tidak sakit. Tidak sakit jasmani ya seperti pria ini. Tapi mungkin kita juga ada dalam pergumulan-pergumulan yang terikat bisa saja 38 tahun gak selesai-selesai. Mungkin tidak 38 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun mungkin. Seperti itu. Dan Tuhan mau tanya, Tuhan tanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Yang tanya ini bukan saya, yang tanya ini Tuhan. Yesus tanya bukan hanya kepada pria itu, tapi Yesus juga tanya kepada kita. Tuhan juga tanya kepada saya, Tuhan tanya juga kepada Bapak Ibu, maukah engkau sembuh? Kita nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Apa Tuhan? Dia terlalu baik. Waktu dia tanya kepada pria itu, maukah engkau sembuh? Dia tidak bermaksud memojokkan orang itu.
Dia tidak bermaksud untuk menghina atau mengejek orang itu. Udah lama betul lu gak sembuh-sembuh, bukan. Tapi dia mau menolong orang itu. Yesus datang dengan spiritnya menolong. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tapi dia mau menolong. Dia bilang, maukah engkau sembuh? Dan dia menjawab, pada Yesus Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Kalau Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jangan jawab lagi usaha kita sampai di mana. Kalah. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Gak usah kasih argumentasi lagi ke Tuhan. Dia tahu kok kita. Tuhan, aku mau. Maukah engkau sembuh keluargamu? Maukah engkau sembuh sakit? Maukah engkau sembuh ekonomimu? Maukah engkau sembuh konflikmu? Maukah engkau sembuh ketiadaan berdayamu? Maukah engkau sembuh pergumulan-pergumulanmu? Maukah engkau sembuh untuk masa depanmu? Maukah engkau sembuh dalam karirmu? Banyak. Di antara kita pasti punya pergumulan yang beda-beda. Yang kita gumuli. Tapi Yesus hari ini dia mau katakan, maukah engkau sembuh? Bahkan dia mau bilang, aku mau menyembuhkan. Yesus menerobos pria itu. Walaupun dia menjawab dengan usahanya, tapi Yesus katakan apa? Dia nggak banyak-banyak diskusi sama pria itu untuk berdebat tentang jawaban dia. Dia nggak bilang, cuma dia bilang apa? Kata Yesus kepadanya ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia mau bilang, move on, pindah. Jangan di situ. Yesus menerobos. Yang tidak mungkin, yang mungkin juga, yang penuh dengan argumentasi, yang penuh dengan alasan-alasan itu, Yesus menerobos. Bagi Yesus bukan soal argumentasinya, bagi Yesus bukan soal dalih-dalihnya, tapi bagi Yesus engkau harus sembuh. Karena engkau udah bertahun-tahun, 38 tahun terpenjara oleh hidupmu, di dalam hidupmu. Orang lain bisa bebas merdeka, merayakan kemanusiaannya dengan baik, engkau tidak. Itu yang Yesus mau tolong, dan akhirnya orang itu berjalan. Yang kedua yang mau kita perhatikan di sini, Allah bukan saja Allah yang menerobos keterbatasan kita, menerobos kesulitan-kesulitan kita, keruwetan kita, kebingungan kita, penyakit kita, tapi dia juga Allah yang punya banyak cara untuk menolong. Satu pintu tertutup, pintu lain masih terbuka. Kadang-kadang kita cuma melihat pada satu pintu itu aja. Kok pintunya nggak kebuka-kebuka? Dan kadang-kadang kita kecewa sama pintu yang tertutup itu. Padahal banyak pintu. Tapi kita selalu lihat pintu itu. Berarti kita mengandalkan ke pintu itu. Padahal kita mengasihi Tuhan, tapi kita mengandalkan ke pintu itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bukan mengandalkan ke pintu itu, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu kok kita usaha apa. Tuhan tahu kok kita bergerak seperti apa. Tuhan tahu kok komitmen-komitmen kita. Tuhan tahu kok kerajinan kita. Tuhan tahu kita baca Alkitab. Tuhan tahu kita berdoa. Tuhan tahu kita menyembah. Tuhan tahu, bukan Tuhan itu lupa dengan apa yang kita sudah kerjakan. Tapi ketika pintu itu tertutup, Tuhan masih punya pintu yang lain. Dia masih punya banyak cara. 38 tahun dia sakit dan dia nongkrong di situ. Kok bukan cara itu? Mestinya dia koreksi dong. Kayaknya bukan ini caranya nih. Saya nggak selesai-selesai. Saya di koja dinyatakan sama dokter tidak bisa diapa-apakan lagi. Saya cuma berpikir di atas Tuhan masih, di atas dokter masih ada Tuhan. Kalau saya hanya di situ aja, ya saya akan sulit. Mungkin saya akan ya udahlah.
Tapi Tuhan bawa untuk pindah, lakukan sesuatu. Kalau bukan di situ, ya udah. Gitu. Kalau bukan pertolongannya itu, ya udah, atur lagi rencanamu. Gitu. Dan gitu saya pindah rumah sakit, artinya masih rumah sakit juga kan, bukan alternatif atau apa. Ya ada pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan. Orang itu dia udah nunggu di situ, dia nggak cari telepon orang. Ada nggak alternatif lain nih selain sembuhin? Ada nggak cara-cara lain nih? Dia nggak buka, dia nggak searching tuh di Google, ada nggak tempat penyembuhan lain selain nyeburin diri ke kolam. Dia nggak dapat itu, nggak ada ya. Kalau ada mungkin kita udah keliling nyari. Dia cuma tahu itu. Makanya waktu Yesus tanya maukah engkau sembuh? Yesus sudah tanya di depan dia maukah engkau sembuh? Matanya masih mengandalkan kolam itu. Padahal yang bicara sama dia saat itu sumber mujizat, Yesus. Tapi dia bilang, ini kolam ini, nggak ada yang antar saya ke kolam ini. Dia masih lihat jalan keluar ada di situ. Padahal Yesus yang maha kuasa itu bicara di luar daripada yang ada di situ. Kadang-kadang mata kita tertuju pada satu kesulitan itu. Kita hanya lihat pada yang itu saja. Padahal kadang-kadang yang itu yang kita lihat itu cuman sebagai simulasi aja. Kadang-kadang bisa seperti itu. Kita muku di situ, kata orang Kupang, muku di situ. Rupanya kata Tuhan, enggak, saya mau yang itu. Jadi di sini pun Tuhan punya banyak cara. Akhirnya apa? Tuhan gak suruh dia nyebur kan? Nyebur ke dalam kolam. Aku akan bawa kamu tuntun masuk ke kolam. Logikanya mungkin begitu. Oh pasti Tuhan akan tolong saya nih. Nyeburin saya ke kolam itu pada waktu. Enggak, di luar dugaan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan katakan apa ke dia? Bangunlah, angkatlah tilam dan berjalan. Masih ada banyak cara Tuhan ketika segala sesuatu itu tertutup. Masih ada strategi Tuhan ketika strategi-strategi yang kita upayakan itu gak buka jalan. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Dia tahu kapasitas kita menghadapi itu. Dan dia mau kita melihat. Jangan lihat Tuhan hanya pada satu sisi. Jangan habis percayamu, habis akalmu ketika situasi itu nggak ada. Apalagi kalau kita nggak punya uang. Waduh Tuhan, pintu itu lagi, Tuhan gitu. Apalagi kalau kita dalam keadaan terdesak, sakit penyakit atau kesulitan yang amat dalam, kita nggak bisa lihat apa-apa, kita akhirnya berpikir Tuhan tuh kok tega ya. Padahal Tuhan tuh ada. Yesus juga berdiri di samping pria itu, di samping kolam memperhatikan. Ini Bapak, ini pria. Jadi marilah kita lihat. Mungkin satu waktu kita bisa juga mengalami pintu tertutup, udah usaha. Ya Ibu Fon ya, kita sudah usaha, pintunya tertutup. Kita udah berdoa. Tapi masih belum ada jalan. Bisa saja Tuhan taruh supaya kita sabar di situ. Tapi bisa saja Tuhan bilang, pintu sebelah masih terbuka. Dia punya banyak cara. Dia bukan seperti kita manusia ya kan Nona ya. Kalau ada masalah atau apa kita garuk-garuk kepala, mikir gitu. Kadang ada orang punya masalah dia pukul-pukul kepala. Tuhan bukan seperti itu. Dia punya banyak akal, dia punya banyak cara karena dia Allah. Dia bukan manusia yang sangat terbatas. Jadi percayalah dan imani. Usaha yang kita kerjakan saat ini belum menemui titik-titik terang. Tapi Tuhan sedang memberkati kita yang sedang berusaha. Tuhan campur tangan. Dia turun tangan urus pria ini. Berapa banyak orang di kolam itu yang bisa saja menolong pria ini, tapi rupanya yang datang ke pria ini Tuhan.
Yang ketiga yang mau kita perhatikan yaitu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya suka kalimat ini karena kalimat ini kalimat sebuah kebangkitan ya, spirit kebangkitan bahwa kekristenan kita itu jangan loyo. Kekristenan kita itu jangan kalah. Kekristenan kita itu jangan sedikit-sedikit baper. Kekristenan kita itu jangan lemah. Tapi kekristenan kita itu menguatkan apa? Karena kita punya janji Tuhan dalam hidup kita. Kita punya kekuatan firman Tuhan. Tuhan itu ngomong bukan asal ngomong. Dia Allah, dia bicara, dia perintahkan, dia katakan. Jadi. Bapak Ibu nggak sedang pegang janji pendeta. Pendeta juga manusia, kita juga sama-sama pegang janji Tuhan. Jadi peganglah janji Tuhan dalam hidup kita. Pegang firman Tuhan. Pria itu dibilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia mau Yesus suruh bangkit dari hidupnya, bangkit dari keadaan di mana dia merasa udah gak bisa diapa-apain lagi ini. Yesus bilang, bangkit, bangunlah. Disuruh angkat tilam tempat tidur, tilamnya itu, alas tidurnya itu diangkat. Karena itu baginya berat. Tapi kali ini Yesus bilang, angkat tilammu. Dan berjalanlah. Artinya apa? Lepaskan bebanmu, angkat bebanmu. Yang bicara dengan kamu itu Tuhan, bukan manusia. Yesus memang itu jadi manusia, tapi dia Allah 100%, Tuhan 100%. Yang bicara pada kita waktu kita dalam pergumulan itu Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, Tuhan tolong saya punya pergumulan A, B, C, D. Tuhan tolong, terus menerus kita berdoa. Lalu satu waktu kita merasa lemah, lihatlah yang bicara dengan kita itu Tuhan. Kita berdoa itu bukan sedang menghadap raja, bukan sedang menghadap presiden, bukan sedang menghadap pendeta. Kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Dan dia jaminannya kuat. Jadi waktu dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Dia butuh juga bersinergi dengan kita. Dia butuh ketaatan kita untuk terima perintah itu dan lakukan. Dia butuh tindakan iman kita. Percaya itu bagus. Tapi juga harus punya tindakan iman. Percaya aja. Ya kurang lengkap. Dua orang yang membangun rumahnya, satu membangun di atas pasir, satu membangun di atas batu. Dikatakan di situ dua orang ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan orang Kristen satu atau yang satu non-Kristen, sama-sama ke gereja. Tapi lihat responnya, yang satu mendengar dan melakukan, tapi yang satu hanya melakukan, hanya mendengar. Mendengar, percaya, bagus, itu tahap awal. Tapi juga harus punya tindakan iman. Roh Kudus ada dalam diri kita dan dia mengerjakan tindakan-tindakan iman. Kita jangan mau hanya dicekokin doang. Ini percaya. Ya saya percaya Tuhan. Lalu tindakannya mana? Kalau percaya bangun. Angkat tilam dan berjalanlah. Yakin doa kita bahwa Tuhan menerobos. Tuhan buka jalan. Amin. Pak Nelson. Bu Susi. Pak Kadeng. Halo. Yesus yang sedang bicara sama pria ini. Yesus yang sama juga bicara dengan kita hari ini. Saya pun diberkati melalui kebenaran firman. Dibangunkan kita. Jadi bicara bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah itu bicara future, sesuatu yang ke depan. Bukan bicara balik belakang lagi, gara-gara orang itu, gara-gara orang itu, gara-gara orang gak menolong saya. Yesus mau bilang, tinggalin semua. Berjalan ke depan. Aku mau pulihkan engkau. Jadi kita berhenti melihat ke belakang, lihat orang-orang, lihat peristiwa-peristiwa, lihat ke depan. Yesus sudah jalan di depan, ayo. Tapi kita masih menoleh ke belakang. Nanti jadi istri lo tuh, jadi tiang garam. Jalan ke depan, bangunlah, bergeraklah. Ya,
Gak semudah itu Bu Pendeta. Ya betul gak semudah itu. Kalau pakai cara berpikir kita bisa berkata, ya tidak semudah itu. Tapi kalau kita libatkan Allah, ada bagian yang kita bisa lakukan. Tapi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan. Jangan ambil, itu bagian Tuhan. Serahkan itu bagian Tuhan. Bagian kita lakukan saja bagian kita. Taat, mengerjakan, berusaha. Tapi bagian yang tidak bisa kita lakukan, bagian Tuhan. Tunduk sama dia, biarkan dia yang berdaulat, bekerja. Saya pun begitu, kalau bagian yang saya tidak bisa lakukan, daripada saya analisis Tuhan, nuntut Tuhan, yalah Tuhan. Saya tunduk aja, Tuhan mau kerjain apa silakan. Karena saya juga terbatas dan saya bukan Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilammu berjalan. Yesus mau sebuah perubahan. Dan orang itu ternyata tidak hanya sampai di situ. Begitu Yesus menyembuhkan dia, dia kaget, dia bisa jalan, dia bisa angkat tilam dan dia berangkat. Orang nanya sama dia, siapa yang nyembuhin kamu? Siapa yang suruh angkat tilammu? Ini hari Sabat. Itu orang yang suruh saya itu, dia yang nyembuhin saya itu yang suruh. Nah, akhirnya disitulah mulailah. Karena ini mujizat-mujizat ini mujizat awal-awal Yesus melayani. Makanya disebut Epifani, itu bicara penampakan Yesus yang pertama-tama dalam pelayanannya. Waktu kita bahas air menjadi anggur, mujizat pertama. Mujizat ini mujizat-mujizat awal yang Yesus kerjakan dan orang mulai lihat, woi dia meniadakan hari Sabat nih. Terus dia lagi bilang dia bab, dia anak, terus dia bilang Bapak. Wah, melanggar kode etik. Enggak, ini enggak benar nih. Salah ini. Dan Yesus menghilang. Yesus itu bukan tipe yang disanjung ya. Cari-cari pujian. Enggak. Dia begitu mengerjakan dia menghilang karena dia tahu bisa terjadi sesuatu sebelum waktunya. Yesus lagi meninggikan nilai pelayanan, tapi orang lain mulai menggerogoti pelayanan Yesus dengan dalih atau alasan, wah ini sesat nih, wah ini nggak benar nih. Yesus menghilang. Tapi begitu ada di bait Allah, Yesus ketemu lagi sama laki-laki itu. Dan Yesus bilang, hey bro, bro ini ngelamun aja. Dia beritahu sama laki-laki itu dan dia jumpa Yesus. Yesus tidak hanya memulihkan laki-laki itu dari kesembuhan jasmaninya, tapi dia ada di bait Allah. Yesus bawa sampai di sana untuk mengalami kesembuhan rohaninya. Yesus itu begitu mengerjakan sesuatu di hidup kita, tidak hanya satu, dia ganda. Jasmani dan rohani. Itu yang Yesus kerjakan. Dan orang ini menjadi sembuh. Hari-hari ini di GKO dalam tema penginjilan, saya juga percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tidak hanya pendeta, tapi seluruh jemaat kita dipakai Allah untuk menyatakan kuasa mujizat Allah dimanapun kita berada. Bapak Ibu bukan lagi orang lumpuh, bukan lagi orang yang terikat, tapi kita orang yang sudah dibebaskan oleh Yesus. Amin. Mari kita menceritakan. Orang ini pulang dan dia menceritakan. Dan juga jangan begini ya. Sebetulnya mujizat itu bisa saja. Maksudnya mujizat itu Allah yang buat. Jangan kita jadi orang yang saya tunggu Tuhan buat sesuatu baru saya mau berjangan. Jangan mencobai Tuhan seperti itu. Tuhan saya tunggu sesuatu baru saya mau melayani. Tuhan saya mau sesuatu. Saya lihat dulu baru saya percaya. Kita udah terlalu banyak nikmati kebaikan Tuhan di hidup kita. Kurang apa Tuhan di hidup kita? Masih kita bikin tanda-tanda lagi dengan Tuhan. Kita udah percaya. Hanya orang yang butuh mujizat, orang yang belum percaya. Harusnya seperti itu. Kita udah ngalamin mujizat berulang-ulang. Dia tahu kita bakal ngalamin mujizat. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi bangunlah, saya mengasihi Tuhan. Sekalipun mujizat gak terjadi di hidup saya. Imannya tuh mau sampai di sana. Jangan imannya saya percaya Tuhan, kalau mujizat itu terjadi, ya itu namanya iman Kristen yang plus minus. Kristen plus minus tahu kan?
Kalau saya mau percaya Yesus, kalau plus kesembuhan, plus dapat berkat, plus dapat sesuatu, plus jalan keluar. Atau juga orang Kristen yang minus. Saya nggak mau percaya, saya percaya Yesus. Saya nggak mungkin percaya Yesus, dia malah mundur dirinya. Tapi orang Kristen yang nggak ada mujizat pun percaya, karena kita bukan mengasihi mujizat, kita mengasihi Yesus. Amin. Kalau kita mengasihi mujizat, Bapak Ibu, imannya masih perlu dibangun lagi. Kita bukan mengasihi mujizat, kita mengasihi Yesus sumber mujizat. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah, dari pertama lagunya itu, yang dari pertama ada kata-kata di situ, kasih setiamu, kasih setiamu yang telah kurasakan, lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ada satu kalimat di situ. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Dulu saya komplain sama kata itu. Kok sempat sih sama Tuhan, kok sempat-sempat. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat, kayak kita cuma terkejut gini. Sempat membuatku terpesona. Mestinya saya pernah ganti dan nyanyi lagu itu dengan, gak bilang-bilang Welier ya, itu lagunya Welier. Saya bilang, selalu membuatku terpesona. Padahal maksud dari lagu itu, lagunya Niko itu. Dia ciptakan lagu itu, dia bilang gini, berkat Tuhan itu hanya sempat aja. Karena fokus kita bukan di berkat, tapi fokus kita di sumber berkat, yaitu Yesus. Jadi jangan terlalu terpesona sama berkat-berkat, lalu lupa sumber berkatnya. 10 orang yang sakit kusta, mereka jalan. Sakit kusta kan gak boleh, dia harus itu kan, social distancing, harus jaga jarak dengan orang. Waktu mereka jalan, terus mereka lihat Yesus dan tim pelayanan. Terus mereka teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus lihat dari jauh. Yesus bilang begini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus enggak touch. Pergilah. Terus mereka pergi, 10 orang itu pergi. Tapi 10 orang itu jalan, 1 orang diam-diam kembali kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia mengucap syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Yang saya kasih tahu, orang itu orang Samaria. 9 orang itu pergi, memang memperlihatkan diri kepada imam. Tradisinya kalau orang sakit kusta, untuk dapatkan swabnya itu harus pergi ke imam. Supaya dia pulang bisa kembali ke masyarakat, harus terima surat swabnya dulu. Tapi 1 orang itu datang ke Yesus. Dan 1 orang ini imannya luar biasa. Kenapa? Dia tidak hanya dapat berkatnya, tapi dia dapat sumber berkatnya. Jadi jangan terpesona sama berkat saja. Oh Tuhan terima kasih berkatnya. Terus kita enggak cari sumbernya. Supaya kita jangan gagal fokus. Kita datang gereja bukan hanya terima berkat, tapi kita mau jumpa dengan sumber berkat. Dia Allah yang menerobos. Dia Allah yang punya banyak cara menolong kita. Dan dia berkata kepada kita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amin.